Perjalanan haji backpacker saya tahun ini, saya harus menggunakan 2 paspor. Selain itu, saya juga harus melintas di Gunung Batu. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Pada akhir Mei kemarin, saya mengantar rombongan haji tanpa antri menuju Saudi Arabia. Namun saat di Bangkok, saya harus gagal berangkat. Visa saya ditolak karena nomor yang tertera pada visa tidak sama dengan nomor paspor yang saya berikan. Dan akhirnya saya pun gagal berangkat. Namun teman-teman rombongan haji tanpa antri, mereka harus berangkat bersama tour leader. Penyebab tertolaknya saya di Bandara Bangkok ini karena paspor saya yang saya gunakan adalah paspor baru. Sementara visa diurus dengan menggunakan paspor lama. Sebagaimana kita ketahui, paspor itu apabila 5 bulan sebelum expired, itu biasanya sudah tidak bisa digunakan untuk masuk ke negara Saudi Arabia. Maka saya pun mengganti paspor dengan paspor yang baru. Namun saat di counter check-in, paspor yang baru dengan visa itu nomornya beda. Sehingga dengan alasan apapun, mereka tidak mengizinkan saya untuk berangkat. Padahal pada saat itu saya sudah tunjukkan paspor lama saya. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silahkan kontak nomor di bawah ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berangkat, jika menggunakan paspor baru, jangan lupa membawa paspor lama. Mana tahu ada sesuatu yang harus mereka tanyakan, kita bisa memperlihatkan. Namun malangnya, saat paspor lama saya tunjukkan di counter check-in di Bangkok, mereka juga tetap mengatakan Anda tidak bisa berangkat. Dan akhirnya memang teman-teman rombongan haji tanpa antri berangkat bersama tour leader, dan saya harus pulang ke Jakarta. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Jika Anda ingin bergabung, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian sebaiknya pendaftaran sebelum bulan Ramadan. Hari ini 15 Juni atau 9 Zulhijjah, para jamaah haji yang wukuf saat ini, mereka sudah mulai membuat persiapan untuk menuju ke Musdalifah. Mereka juga tetap mengatakan Anda tidak bisa berangkat. Dan akhirnya memang teman-teman rombongan haji tanpa antri berangkat bersama tour leader, dan saya harus pulang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta memang banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan juga ada teman-teman yang minta bantu di handling di Bandara Soekarno-Hatta. Namun pada tanggal 9, rencana saya kan berangkat tanggal 12 Juni nih. Tanggal 9 itu saya dikabarin oleh teman bahwa visa ziarah tutup. Jadi saya kaget, kok bisa tutup ini visa ziarah? Rupanya memang karena ada isu penangkapan visa turis, kemudian pemulangan, deportasi, pihak-pihak yang biasa membantu di bandara itu jadi nggak berani. Maksudnya tutup untuk menolong. Dan akhirnya ya saya harus berangkat malam itu juga. Saya pikir kalau tengah malam sudah masuk tanggal 10, kalau benar visa ziarah ditutup untuk keluar dari Jakarta, saya bisa dapat masalah. Maka saya terbang melalui Singapura. Saat itu saya juga berpikir jangan-jangan ini secara umum. Ternyata enggak. Ini tutup hanya untuk Bandara Soekarno-Hatta. Bagi kawan-kawan yang ingin membantu proses meloloskan kita dengan visa turis ini, mereka nggak berani karena lagi banyak mata-mata. Jadi lagi diperketat ya. Jadi mereka nggak berani meloloskan orang-orang yang visa turis. Tapi memang perjalanan ini sangat buru-buru. Saya tuh beli tiket connecting flight-nya itu jam 10 malam Singapura, Hyderabad, Dammam. Saya tidak ambil Riyadh. Saya juga wanti-wanti kalau memang benar-benar ditutup. Ternyata percaloannya aja ditutup. Bagi Anda yang ingin kurban tahun ini di Tanah Haram, berkabar. Saya sudah sediakan kambing-kambingnya untuk Anda. Saya tuh beli tiket jam 11 siang. Rencananya saya mau lewat Batam, kemudian masuk Singapura, terbang jam 10 malam. Setelah saya hitung-hitung, saya sampai Batam jam 5 sore. Ke Dermaga jam 6. Nyebrang jam 7. Sampai bandara hampir jam 10 juga. Nah, mendingan saya pikir begini, saya beli Batik Air, walaupun beda terminal, jarak check-innya tuh hanya 2 jam, ya mudah-mudahan ini lebih aman saya pikir, karena saya sudah ada di Bandara Changi gitu. Penerbangan dari Singapura itu jam 10 malam, kemudian saya landing di Hyderabad itu sekitar jam 2 subuh. Nah, setelah sampai di sana, itu mau pindah transfer, nggak keluar ke imigrasi, mau pindah transfer. Tapi petugas di sana nggak kasih izin saya masuk ke ruangan tunggu karena penerbangan saya ini masih sekitar 24 jam lagi, karena landing jam 2, jam 10 malam besoknya baru terbang. Nah, syukurnya ada pihak dari Airlines datang membantu saya untuk masuk.
dengan membawa surat. Ternyata ya namanya si Tuan Takur tadi yang bisa dipelintir gini, entah apa sebabnya, itu ujian kesabaran buat saya. Saya nggak dikasih izin masuk, nggak boleh katanya. Padahal jika memperlihatkan surat dari airline itu bisa. Ya akhirnya saya nongkrong aja lah, duduk di depan di antara transport dan imigrasi. Saya tunggu di situ. Namun pas jam 8 pagi itu jaganya tukar. Maka penjaga yang itu datang kepada saya, "Kamu nunggu apa?" katanya. "Saya mau nunggu berangkat, saya lihatkan boarding pass." "Ya minta surat dari airlines," katanya, "nanti boleh masuk." Saya bilang, "Teman ente tuh si Takur nggak boleh masuk tadi subuh," saya bilang gitu. Akhirnya datang pihak dari airlines, dan memang airline-nya cukup bertanggung jawab sih. Dia bilang, "Bapak tunggu di sini, nanti saya antar makanan, sarapan, dan makan siang." Wah, gratis juga. Karena alasan saya minta ke ruang transport tadi, yang ruang tunggu, saya bilang di atas ada restoran, di sini nggak ada. Saya bilang, iya, sabar. Akhirnya ya saya diizinkan masuk oleh salah seorang petugas. Dia nanya, "Siapa nggak kasih masuk?" katanya. Saya bilang, "Tuh pangkatnya sama kayak ente tadi pagi yang jaga," katanya. Digeleng-geleng kepala dia. Akhirnya saya masuk, alhamdulillah. Nah, sampai atas di ruang tunggu, ternyata Hyderabad ini memang pelabuhan internasional ya, terminal internasional, dan ini memang penerbangannya ke luar negeri semua. Tapi ya karena tidak begitu ramai, jadi waktu saya ke atas tuh kelihatannya masih sepi sekali. Nah, saya pikir kemana saya harus cari makan nih, dan alhamdulillah ada satu warung yang sudah buka pada waktu itu, dan saya lihat di situ ada orang-orang India pakai baju ihram yang persiapan untuk berangkat haji. Ya karena saya punya real, saya pikir saya kan nggak punya uang rupiah nih. Saya datang sama dia, saya kasih 250 real, itu sekitar duit kita 200.000 kan, cukup untuk makan. Saya tanya sama dia nih, "Ente ada tukaran nggak nih? Ini 50 real nih." Maka dia tanya, "Ente mau makan apa?" Saya dibawa ke konter makanan itu, kemudian dibayarin. Masya Allah, belum apa-apa ini udah dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena transitnya sekitar 24 jam, saya akhirnya melewati 3 waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi wisata kuliner di Bandara Hyderabad. Nah, pada jam 11 malamnya, pukul 23, saya langsung melanjutkan penerbangan menuju Dammam. Karena informasi tadi Visa Ziarah tutup, saya khawatir juga. Akhirnya saya mendarat di Dammam, itu sekitar jam 2 subuh lah mendarat di Dammam. Dan keluar di sana biasa-biasa aja tuh, sepi gitu, nggak ada yang seperti Bandara Jeddah ya, begitu ramai petugas-petugas haji, nggak ada. Di Dammam tuh seperti biasa aja. Dan waktu saya keluar, memang imigrasi sempat menanyakan kepada saya paspor yang lama. Jadi penting kalau kita berangkat bawa 2 paspor. Jadi siapkan paspor lama dan paspor baru kalau kita mengurus visa dengan paspor lama. Dan alhamdulillah setelah saya lihatkan paspor lama, sidik jari dan keluar. Siang ini jam 10 saya akan terbang menuju Jeddah dengan menggunakan Flydeal.